Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina istafa. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Alhamdulillah wa syukrulillah yang telah mengumpulkan kita di waktu yang sangat berkah, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di tempat pun juga yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu rumah Allah. Dan insyaallah bersama orang-orang, ibu-ibu, bapak-bapak yang insyaallah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebagaimana kita terkumpul hari ini, insyaallah kita terkumpul di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita datang ke masjid ini hanya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kepentingan, tidak ada maslahat pribadi. Kita hanya ingin mempelajari ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Ingin silaturrahim sesama orang-orang yang saleh, yang insyaallah sama-sama akan menguatkan kita dalam perjalanan dakwah. Mudah-mudahan insyaallah masjid ini selalu makmur dengan ilmu yang bermanfaat, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam pertemuan kita ini, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya dapat undangan dari Akang dan dari DKM yang saya cintai untuk menyampaikan kajian tentang fikih. Tetapi kita tidak akan mempelajari fikih secara deep, secara dalam. Kita akan mempelajarinya secara superficial, permukaan aja, yang insyaallah terkait dengan ibadah kita sehari-hari. Kata ahli fikih dan ahli ilmu, kalau kita ingin belajar, belajaran kita hanya 20% dari waktu kita. Loh, kalau 80% sisa waktu kita menggunakannya untuk apa? Kata para ulama, untuk beramal. Kalau kita terus belajar tanpa kita beramal, berarti kita mensia-siakan waktu. Kita harus berilmu, mempelajari yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari, yang akan bermanfaat untuk kita dan orang-orang yang di sekitar kita. Yang akan bermanfaat artinya akan terpakai. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyampaikan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari ilmu. Kok Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu? Kita menyampaikan hadis secara sempurna, min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat itu apa? Ilmu yang tidak bisa digunakan, yang tidak bisa disampaikan ke orang lain, yang tidak bisa diamalkan. Itu termasuk ilmu yang tidak bermanfaat. Maka insyaallah kita akan berusaha untuk mempelajari ilmu bermanfaat yang terkait dengan ibadah kita sehari-hari. Fiqih muyassar, fiqih yang disampaikan secara sederhana dan juga terkait dengan ibadah kita sehari-hari. Sehingga kalau kita tidak mengerti sesuatu, kita sama-sama mendiskusikannya di dalam kajian ini insyaallah. Hari ini kita akan mempelajari fiqih atau pendahuluan atau bab pertama dari fiqih. Kalau kita mau mempelajari tentang ibadah, tentang fiqih, tentang ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mesti kita harus mempelajari bagaimana kita mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri untuk apa? Untuk ibadah. Apa yang harus disiapkan? Yang paling pertama, mensucikan diri. Kalau kita membacakan buku apapun di dalam buku fikih, maka itu akan dimulai dengan bab pertama. Bab pertama itu apa? At-taharah. Apa itu at-taharah? Bersuci. Bagaimana kita mensucikan diri, mempersiapkan diri untuk masuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau menghadap seorang pejabat atau seorang yang lebih di atas kita, atau seseorang yang kita ingin mendekatkan diri kita kepada dia, maka kita harus mensucikan diri, membersihkan diri, pakai pakaian yang paling cocok, yang paling wajar, supaya kita bertemu dengan orang yang begitu besar ini. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua makhluk, yang menciptakan semua manusia, Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapinya.
Bagaimana kita bisa mempersiapkan diri? Mempersiapkan diri itu dengan taharah, mensucikan diri. Apa yang mesti harus disucikan? Kata para ulama 3. Yang pertama badan, yang kedua pakaian, yang ketiga tempat. Jadi 3 hal yang perlu kita siapkan. Dan alhamdulillah, kalau kita mungkin salat di masjid yang bersih seperti Masjid Al-Ukhuwah, sudah ada marbot masjidnya, sudah ada yang membersihkan, maka insya Allah tempatnya sudah dibersihkan. Nah, apa yang perlu kita perhatikan kalau kita mau salat di masjid yang seperti ini, maka perlu kita memperhatikan 2 hal lagi. Apa itu? Badan dan pakaian. Tetapi mohon maaf hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau berbicara tentang tempat, banyak tempat-tempat itu tidak boleh kita salat di atasnya. Tidak boleh kita salat di atasnya. Kalau tempat itu mengandung najis di atasnya. Najis itu apa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Detail ulama tentang najis itu sangat banyak dan ikhtilafatnya sangat banyak. Tetapi najis itu secara umum yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kalau kita salat di atasnya bisa merusak kesehatan kita atau bisa mengganggu khusyuk kita. Ini termasuk di dalamnya apapun tempatnya. Kalau kita salat di atasnya, sajadahnya belum dibersihkan sehingga memunculkan bau yang bisa mengganggu khusyuk kita, yang bisa membuyar fokus kita di dalam salat, atau bisa jadi sajadahnya saking tidak dibersihkan itu bisa menyebabkan beberapa penyakit untuk orang yang salat di atasnya. Itu berlaku bahkan di dalam beberapa masjid. Saya sebagai seorang peneliti dalam bidang farmasi pernah melakukan penelitian tentang sajadah-sajadah yang ada di dalam masjid, dan sebenarnya penelitian ini sudah dilakukan di United States, di Amerika, dan pernah dilakukan di Prancis. Saya membacakan penelitian yang dilakukan di beberapa negara itu. Saya melakukannya di sini di Bandung. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menyedihkan 20 sampai 30% dari beberapa musalla dan masjid itu tidak layak untuk salat di atasnya. Karena sajadahnya tidak pernah dibersihkan atau jarang dibersihkan. Atau kadang-kadang hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena banyak orang yang wudu masuk masjid, ada kelembapan di kakinya sehingga mereka injak-injak di atas sajadah masjid. Itu bisa jadi kelembapan ini akan menumbuhkan beberapa bakteri, beberapa jamur atau fungi. Itu bisa menyebabkan penyakit kalau ada seseorang sujud di atasnya, ketika dia nafas di atas sajadah itu pasti akan masuk sebagian dari penyakit tersebut. Entah itu bakteri atau jamur. Kalau virus itu tidak akan tersebar dengan kelembapan. Kecuali kalau ada bakteri di atasnya, akan menggunakan virus ini, akan menggunakan bakteri ini supaya bisa bereproduksi di atasnya, di dalamnya. Sehingga juga virus, bakteri, jamur bisa ada di atas atau di dalam karpet masjid yang tidak dibersihkan. Itu bukan hanya di masjid, bisa jadi di rumah atau dimanapun. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat kita ingin salat, ingin beribadah, ingin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus memperhatikan kesucian atau yang namanya taharah. Taharatul apa? Taharat tempat. Maka tempat itu harus bersuci, harus bersuci. Kalau kita mungkin saya saran, mungkin kalau saya sebagai mungkin di MUI, anggota MUI, alhamdulillah di MUI itu sudah mengeluarkan fatwanya supaya kita bisa membersihkan karpet masjid itu secara rutin supaya najisnya tidak tumbuh di atasnya. Kalau kita mungkin berbicara tentang babi atau mungkin anjing atau mungkin najis-najis yang lain atau yang keluar dari sabilain, yang keluar mohon maaf dari 2 lubang manusia itu, dari kencing atau mungkin air besar,
itu kita semuanya sudah sepakat bahwasanya itu najis dan kita semuanya sudah tahu. Apa yang perlu kita lakukan saat kita mau membersihkan najis dari satu tempat? Kita harus membersihkan dua hal. Yang pertama, ainiyah. Apa itu ainiyah? Sehingga tidak terlihat. Itu harus dibersihkan. Yang kedua apa? Baunya. Yang ketiga dampaknya. Bisa jadi tidak ada baunya. Bisa jadi kita tidak bisa melihatnya. Tetapi kalau kita salat di atasnya bisa menyebabkan penyakit. Itu mesti harus dibersihkan. Taharatul makan. Maka yang paling pertama yang harus dibersihkan adalah tempat. Tempat harus dibersihkan. Ini di masjid. Kalau kita juga mengkhususkan satu tempat di dalam rumah untuk kita salat di atasnya, salat sunnah, salat wajib, salat qiyamul lail, maka sama harus suci. Atau kita pasang sajadah. Sajadah itu setiap kali kita salat di atasnya harus kita membersihkannya, mungkin seminggu sekali, atau setiap 3 hari, atau setiap 2 hari. Kalau menurut saya sendiri, seminggu sekali itu sudah cukup insya Allah untuk dibersihkan. Kalau hanya digunakan untuk salat. Tetapi kalau digunakan untuk hal yang lain, maka setiap hari atau setiap 2 hari harus dibersihkan. Itu seperti apa? Seperti kata orang kesehatan, sebagaimana mungkin pantal kita. Pantal. Namanya bantal atau pantal? Bantal ya? Pak atau B? Pak. Ya. Pak. Kalau kita tidur di atasnya, maka ahli kesehatan berkata setiap 2 sampai 3 hari itu harus dibersihkan. Karena itu dekat dari tempat pernafasan kita. Kalau kita mungkin tidur di atasnya beberapa hari, 3 hari, 4 hari, 1 minggu, 2 minggu, itu bisa jadi lebih kemungkinan yang sangat besar bakteri itu akan berproliferasi dan reproduksi di atasnya, di dalamnya, sehingga bisa menyebabkan penyakit. Nah, maka itu yang perlu kita lakukan. Sama juga kalau sajadah itu kita akan meletak muka kita di atasnya. Kita akan bernafas di atasnya. Kita ingin khusyuk. Kita ingin sujud berlama-lama. Kita ingin tenang. Kita ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala saat kita sujud, saat kita beribadah. Maka jangan sampai ada sesuatu yang bisa mengganggu khusyuk dan fokus kita di dalam salat. Inti itu daripada salat, sebelum kita berbicara tentang sunat, wajib, bagaimana kita meletak tangan kita, kaki kita, badan kita bagaimana tegak. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah khusyuk kita. Karena inti daripada salat itu khusyuk. Khusyuk. Salat itu artinya apa? Salat itu silah. Kayak silaturrahim kan? Silaturrahim apa itu? Menyambung. Ziarah sesama orang lain. Saat kita salat itu silaturrahim. Silat menyambung kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita ingin menyambungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menyambungkan diri itu dengan apa? Dengan khusyuk di dalam salat. Di dalam khusyuk kita bisa membacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salat kita bisa membacakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam zikir kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya silah. Dalam bahasa Arab, silah itu bisa yang menyambungkan kita dengan seseorang. Nah, begitu juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam salat kita harus menjaga silah antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Inti daripada salat itu khusyuk. Datang hal yang lain, yaitu kewajiban, fardu, sunnat salat, insyaallah semuanya akan dibahas di dalam kajian ini. Maka yang pertama taharatul makan, mensucikan tempat. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya sedang membacakan atau mungkin membacakan beberapa ayat Al-Quran dan dijelaskannya oleh Rasulullah. Ada kajian sebagaimana ini, kajian yang diisi oleh orang yang paling berilmu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dihadiri oleh orang yang paling salih, yaitu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada seorang badui. Biasanya kami orang Arab melihat orang yang tidak pernah belajar, tidak pernah masuk sekolah, tidak bisa baca dan nulis, tidak pernah belajar apapun, dan kadang-kadang dia tidak mau belajar. Itu namanya badui, baru datang dari padang pasir. Dia masuk Islam, niatnya baik.
hati dia masih polos, masuk masjid dan langsung melihat semua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sibuk dengar kajian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menyendiri di salah satu sudut dari sudut masjid dan mohon maaf kencing di sana. Itu di dalam masjid. Luar biasa. Sahabat Rasulullah melihat kelakuan Badui, orang Badui ini, mereka berdiri sampai mereka berkata, pancung kepalanya. Ayo kita membunuh orang ini yang sudah menghina rumah Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, ala rislikum, santai, santai dulu. Biarin dia selesai hajatnya. Kalau dia sudah selesai buang hajatnya, maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Menunggu sampai mohon maaf air kecil itu sudah diserap oleh tanah. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuang air bersih di atas tempat air kecilnya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Dibersihkan tempatnya. Karena harus saat itu saat kita menyiram air sampai kita menghilangkan baunya dan ainnya. Tidak terlihat warnanya dan juga tidak ada dampaknya, tidak ada juga baunya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Rasulullah, tanah itu sangat aman dibandingkan dengan karpet di zaman sekarang. Kalau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid itu terdiri dari tanah. Masjid itu terdiri dari tanah. Jadi kalau ada seseorang masuk pakai sepatu, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kalau mungkin i'rabi melakukan sesuatu di dalamnya, mudah sekali dibersihkan. Tinggal mungkin tanah yang kotor bisa ditutup dengan tanah-tanah yang sebelahnya. Itu sudah selesai najazahnya. Beda kalau kita mungkin karbet. Karbet ini harus mesti diambil, harus dibersihkan. Nah, kalau mungkin kita menyiram air di atas karpet, ini tambah kotor. Nah, itu beda dibandingkan dengan apa yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jangan melakukan hal yang sama karena tempatnya sudah beda. Dan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kondisi masjidnya juga beda. Masjidnya itu atasannya, kalau bawahnya itu terdiri dari tanah. Kalau atasannya dari apa? Dari hasir. Apa itu hasir? Kadang-kadang daun kurma. Tahu daun kurma itu? Daun kurma masih kalau mungkin ada matahari itu masuk sinarnya. Kalau mungkin juga ventilasinya itu lancar juga di dalamnya. Beda kalau kita mungkin di sini kayak mungkin ngandap, tidak ada matahari, tidak ada yang bisa menghilangkan najasah. Maka itu beda. Kalau mungkin terjadi di zaman kita hal yang sama, maka mesti kita harus ambil karpetnya, dibersihkan, disucikan dan menghilangkan dampaknya. Jadi yang pertama, kita mensucikan tempat. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mensucikan pakaian. Di dalam salat, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak disyaratkan kita harus pakai pakaian yang paling mewah. Tetapi disyaratkan kita pakai pakaian yang paling suci. Yang paling suci itu apa yang paling suci? Yang bersih dari dari segala macam najis. Najis itu apa? Sebagaimana tempat yang hilang, yang tidak ada baunya, yang tidak ada warnanya dan tidak ada dampaknya juga. Sama dengan tempat. Kalau mungkin badan itu harus disucikan dengan dua cara. Yang pertama adalah wudu, yang kedua adalah ghusl. Apa itu ghusl? Mandi. Nah, kita akan membahas satu persatu. Kalau kita wudu, kalau kita ghusl, bagaimana kita ghusl, bagaimana kita mandi, bagaimana kita wudu. Saya yakin insyaAllah setiap orang di antara kita sudah tahu bagaimana wudu, bagaimana kita ghusl. Tetapi kalau kita membahas tentang bab fiqih, mesti dan wajib kita membahas tentang satu persatu. Bisa jadi ada mungkin sunnah yang ditinggalkan, bisa jadi ada wajib yang tidak pernah dilakukan, supaya insyaAllah kesucian kita dan taharah kita sebelum kita masuk salat itu termasuk taharah yang sempurna. Yang pertama wudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Bilal. Pernah dengar tentang Bilal bin Rabah, muazzin Rasulullah kan? Pernah lihat Bilal bin Rabah
berada di dalam surga. Dan ini termasuk berita yang sangat gembira. Berarti Bilal bin Rabah ini akan masuk surga. Terjamin dia akan masuk surga. Bilal bin Rabah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagi hari bertanya kepada Bilal bin Rabah, "Ya Bilal, astahlifuka billah." Tolong ceritakanlah kepada kami, kepada sahabat Rasul, kepada Rasulullah, apa yang engkau lakukan? Keistimewaan apa? Ibadahmu apa? Apa yang engkau lakukan sehingga saya melihatmu? Kata Rasulullah, saya melihatmu di dalam surga. Kata Bilal bin Rabah, ibadah saya sederhana. Tahajud saya sebagaimana sahabat. Puasa saya tidak ada yang luar biasa. Sama-sama sebagaimana sahabat yang lain. Tetapi ada satu ibadah yang saya selalu jaga. Apa itu kata sahabat Rasul? Kata Bilal bin Rabah, saya tidak pernah membatalkan wudu kecuali saya segera mentajdidkan, update wudu saya, karena saya tidak pernah menghilangkan status dan kondisi wudu saya. Saya selalu menjaga diri saya dalam kondisi wudu. Kalau batal wudu itu, segera saya melakukan wudunya. Luar biasa. Kalau saya melakukan wudu, saya menyempurnakannya dengan 2 rakaat setelah wudu. Itu yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Di dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini di dalam Sahih Muslim. Kata Rasulullah, "Ala adullukum ala ma yarfa'u Allahu bihi ad-darajat wa yamhu bihi al-khataya." Saya berharap kalau ibu-ibu dan bapak-bapak mengerti hadisnya karena bahasanya sangat kuat. Kata Rasulullah, "Maukah kalian diberitahu tentang satu amalan, kalau kalian melakukannya maka Allah akan menghapuskan semua dosa-dosamu?" Luar biasa. Kata sahabat, "Mau ya Rasulullah." Maukah kalian diberitahu tentang satu amalan, kalau kalian lakukan derajat kalian akan semakin naik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kata sahabat, "Mau ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Al-wudu 'ala al-makarih." Saat kita isbaghul wudu, menyempurnakan wudu kita sesuai dengan sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. 'Ala al-makarih, saat kita, apalagi mungkin saat kita dalam kondisi yang sejuk, dingin, di sini mungkin di Kota Baru dekat dari Masjid Al-Khuwah, lumayan ya, cuacanya cukup dingin ya. Kalau kita bangun untuk melakukan salat qiyamul lail, salat subuh, pasti kita akan mengambil air wudu. Air wudu bisa jadi dingin, apalagi mungkin kalau kita wudu di Masjid Al-Ukhuwah. Mungkin kalau kita masjid wudu di rumah masing-masing masih ada air panas ya. Tapi kalau kita ambil air yang sejuk, meskipun ini akan membuat kita kedinginan, meskipun ini akan membuat kita susah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna 'idhamal bala, inna 'idhamal jaza min 'idhamil bala." Semakin besar usaha kita, semakin besar kesusahan kita, semakin besar insya Allah pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak dosa-dosa yang akan tergugur dan akan hilang dari diri kita. Sekarang saya ingin tanya ibu-ibu dan bapak-bapak. Ibu-ibu dan bapak-bapak pernah melakukan dosa atau enggak ya? Atau ada seseorang di antara kita yang maksum, tidak pernah melakukan dosa dan maksiat? Ada enggak ya? Tidak ada kan? Setiap orang di antara kita pernah melakukan dosa. Termasuk saya sendiri. Termasuk saya sendiri. Bagaimana kita bisa membersihkan dosa itu yang bisa jadi ratusan, yang bisa jadi ribuan, bisa jadi juga jutaan, kan? Tidak bisa terhitung. Bagaimana kita bisa membersihkan diri kita dari setiap dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan? Kata Rasulullah, isbaghul wudu, menyempurnakan wudu. Luar biasa. Di dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, coba bayangkan kalau di bawah rumah kita ada air yang mengalir, sungai yang mengalir, sungai yang bersih. Tidak seperti sungai-sungai yang ada di sekitar kita, mungkin sungai Citarum yang lumayan ya, belum terlalu bersih. Mudah-mudahan insya Allah sungai Citarum akan semakin bersih dan sungai-sungai yang lain. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan dan contoh. Coba bayangkan kalau di bawah rumah kita ada mata air,
ada sungai yang mengalir yang sangat bersih dan kita membersihkan diri kita setiap hari 5 hari. Setiap hari 5 kali. Apakah akan tersisa kotoran di atas badan kita? Kata sahabat Rasulullah, tidak akan pernah. Karena kita akan membersihkan diri kita sampai 5 kali. Membersihkan diri kita pakai air. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya air. Di zaman Rasulullah ada sabun juga. Loh, ada sabun sebagaimana kita? Ada sabun yang digunakan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabun itu apa? Minyak zaitun dicampur dengan sidr, dicampur dengan kafur. Dan ini termasuk luar biasa efektivitasnya. Sampai sekarang sabun-sabun yang terbuat dari olive oil atau dari zaitun, minyak zaitun, ada juga yang ada di dalamnya sidr dan kafur, itu termasuk di antara sabun yang sangat efektif untuk menghilangkan kotoran. Bukan hanya menghilangkan kotoran, menghilangkan atau kulit, supaya kulitnya tidak dry atau tidak kering. Kadang-kadang kalau kita mungkin di dalam rumah mencuci muka kita, mencuci badan kita, setelah kita mandi tiba-tiba melihat kulit kita sudah kelupas, sudah kering. Kenapa kering? Karena sabun yang kita gunakan. Tapi coba kalau kita menggunakan sabun yang ada olive oilnya, yang ada zaitun, yang ada asidr, yang ada kafur. Saya sendiri pernah melakukannya dan pernah melakukan formulasinya di salah satu pabrik yang ada di Tasikmalaya. Dan alhamdulillah itu tetap membersihkan tubuh kita dan juga tidak membuat kulit kita itu dry atau kering. Nah, itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sabun-sabun zaman sekarang kalau kita menggunakannya membuat badan kita itu cepat kering atau mungkin cepat kerubut atau cepat terlihat tua, awet tua, bukan awet muda ya. Tapi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan formulasi meskipun ia sederhana, yaitu terdiri dari zaitun, al-kafur, was-sidr. Itu yang digunakan oleh Rasulullah. Jangan mengira di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orangnya hanya menggunakan air saja. Kalau menggunakan air saja, meninggalkan kelembaban di atas tubuh kita, itu bisa jadi menjadi tempat dan environment, lingkungan untuk menumbuhkan bakteri. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu diperhatikan di sini, kita membersihkan badan kita dengan wudu dan juga ghusl. Yang pertama, wudu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wudu itu mesti harus dimulai dengan apa? Harus dimulai dengan istinja. Istinja, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak pernah dengar tentang istinja. Istinja itu membersihkan najasah setelah kita buang air kecil atau besar. Itu dua-duanya namanya istinja. Bagaimana dibersihkan? Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan dua hal. Apa itu? Air atau batu atau dua-duanya. Karena mungkin kekurangan air di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menggunakan batu, bukan hanya 1, 2, 3, yang disunnatkan 3 karena menurut mereka 3 itu sudah bisa membersihkan al-ain, bisa membersihkan najasahnya. Tetapi kalau najasahnya belum dibersihkan, bisa menggunakannya sampai 10, sampai 20, sampai 50, sampai dibersihkan. Tetapi rata-rata 3 kali itu sudah dibersihkan. 3 kali itu artinya bukan 3 kali membersihkan, tetapi 3 batu yang berpisah itu digunakan untuk istinja. Itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, kita harus menggunakan batu sampai zaman sekarang? Tidak. Kita menggunakan benda yang keras seperti batu untuk bisa membersihkan najasahnya. Tisu itu termasuk. Tisu itu termasuk. Bahkan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita hanya menggunakan air tanpa kita mengkering, membuat tempat najasah itu kering, itu bisa jadi menumbuhkan penyakit, menumbuhkan bakteri dan jamur, bisa menyebabkan penyakit dan najasahnya belum tentu hilang. Nah, supaya kita membersihkannya secara sempurna, maka menggunakan dua-duanya. Kalau kita hanya menggunakan air
air saja kadang-kadang tidak membersihkan semuanya. Tapi kalau kita menggunakan tisu dan kita menyempurnakannya dengan air, atau maaf, memulai dengan air, menyempurnakannya dengan tisu, itu insya Allah istinja yang paling sempurna. Kalau tidak ada tisu, kita balik seperti zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin kalau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada tisu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menggunakan tisu. Karena zamannya sudah berubah. Sebagaimana mungkin sekarang di zaman Rasulullah, kalau makan Rasulullah menggunakan tangan, kan? Di zaman ini ada mungkin adawat dan alat-alat yang berbeda, di antaranya sendok yang bisa menjaga kebersihan kita. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sendok, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menggunakannya kalau itu akan menjaga kebersihan. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan unta. Tetapi kalau ada bis, kalau ada kendaraan, kalau ada pesawat, Rasulullah akan menggunakan apa? Pasti akan menggunakan kendaraan yang lebih efektif, kan? Kalau mungkin di zaman kita sekarang ada yang datang ke Masjid Al-Ukhuwah menggunakan kuda, ada yang datang menggunakan unta, tidak. Kita semuanya menggunakan mobil karena menurut kita mobil itu lebih efektif. Begitu juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agama kita itu bukan agama yang kaku. Agama itu harus terupdate yang sesuai dengan penelitian-penelitian baru, sesuai dengan dunia ilmiah, sesuai dengan perubahan zaman. Tidak kaku. Kita tidak akan hidup 1400 tahun yang lalu sedangkan kita di zaman modern. Kita harus memanfaatkan teknologi modern supaya kita menjaga kesehatan kita dan insya Allah menjaga keutuhan agama kita dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istinja harus yajul bihal ain. Harus kita berusaha untuk membersihkan bau, membersihkan ain, warna dan juga dampaknya. Kalau kita mohon maaf. Kalau kita hanya saat istinja menggunakan air, setelah itu mohon maaf menggunakan celana, masih ada kelembapan di tempatnya. Itu bisa menjadi tempat untuk yang sangat environment atau mungkin lingkungan yang sangat mendukung bakteri supaya tumbuh, jamur yang supaya tumbuh. Oleh karena itu, saya ini sebagai seseorang yang bekerja dalam bidang kesehatan, melihat banyak di antara kaum muslimin dan muslimat itu banyak jamurnya di tempat tersebut. Jamur berarti kebersihannya hampir tidak ada. Padahal istinja itu hampir setiap hari. Kenapa? Karena kelembapan yang tersisa di tempat istinja. Maka supaya kita kebersihannya itu menjaganya secara sempurna, kita menggunakan dua-duanya, yaitu tisu dan air. Kalau kita memilih di antaranya, maka mungkin yang paling efektif itu tisu. Kalau digunakannya berkali-kali. Coba kalau mungkin ibu dan bapak ingin membuktikannya, coba bikin di atas tangan kita. Kita pakai coklat atau Nutella ini. Kita menggunakannya di sini. Lalu kita menyiram air di atasnya. Apa yang terjadi? Bisa jadi hilang coklatnya, tapi masih ada minyak-minyak dikit. Kan? Masih ada minyaknya dikit. Nah, kalau kita menggunakan tisu, minyak itu bisa hilang. Nah, kesama juga. Kalau kita menggunakan tisu, tambah kita menggunakan air, masih ada dampak-dampak dikit. Maka yang paling sempurna, kita menggunakan dua-duanya. Setelah kita istinja, maka kita masuk di dalam wudu. Wudu ini untuk apa? Syarat untuk masuk salat. Kita harus melakukan wudu. Wudu ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus menggunakan air tahirun mutahhir. Apa itu tahirun mutahhir? Suci yang mensucikan. Suci yang mensucikan sebagaimana air ini. Air putih yang bisa digunakan untuk minum pasti bisa digunakan untuk air wudu. Ini dimanapun. Air yang bisa digunakan air putih, bukan jus. Air putih yang bisa digunakan untuk minum, bisa digunakan untuk wudu juga. Nah, air yang suci yang mensucikan air hujan. Air yang ada juga di laut itu termasuk suci yang mensucikan. Ada air suci tetapi tidak mensucikan. Seperti apa?
seperti jus. Seperti jus, suci. Bisa diminum kan? Tetapi tidak mensucikan. Maka harus suci yang mensucikan. Atau mungkin kalau ada air yang tidak suci, yang apa? Yang air yang warnanya berubah, baunya berubah dan rasanya berubah. Kalau ada perubahan di dalam salah satu khasiat dari khasiat air itu, maka tidak boleh digunakan untuk wudu. Kalau jus itu suci, apa yang berubah? Yang berubah warnanya, maka tidak boleh digunakan sebagai air wudu. Nah, kalau air di sini di Masjid Al-Ukhuwah, air suci yang mensucikan. Karena tidak ada warnanya, tidak ada baunya, tidak ada rasanya. Buktinya kapan? Dari mana tahu Pak Ustadz? Tadi saya bisa mencuci muka saya dan mulut saya sebelum saya masuk ke masjid. Jadi air suci yang mensucikan. Kita masuk wudu. Saat kita masuk wudu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus memulai dengan memperhatikan apa sunnah wudu, ada kewajiban wudu. Kalau kita mau memperhatikan mazhab al-Imam Al-Hambali, kata al-Imam Al-Hambali, mulai dari istinsyaq, istinthar, madmadah, kumur, itu semuanya termasuk kewajiban wudu. Tetapi menurut mazhab al-Imam Syafi'i yang berlaku di Indonesia, hampir 99% di antara orang Indonesia mengikuti mazhab al-Imam Syafi'i. Mazhab al-Imam Syafi'i, beliau berkata, kalau kita mulai dengan wudu, mulai dengan membacakan bismillah, termasuk sunnah. Doanya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Sunnah. Kata Imam Syafi'i, bisa dibacakan di awalnya, bisa dibacakan di akhirnya. Setelah itu kita mulai dengan apa? Mencuci tangan. Mencuci tangan. Ini manfaatnya sangat penting, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita menggunakan sabun. Kita menggunakan sabun. Karena nanti tangan ini akan menyentuh muka kita, akan menyentuh badan kita, akan mengambil air dan memasukkannya ke dalam mulut kita dan hidung kita. Maka kita kalau bisa saya saran mungkin kalau ada di Masjid Al-Ukhuwah dan masjid-masjid yang lain ada sabunnya. Supaya kita bisa membersihkan tangan kita sebelum kita masuk wudu. Nah, kita sudah membersihkan tangan kita sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk wudu. Apa yang kita perlu lakukan? Ambil air wudunya dan mulai madmadah. Apa itu madmadah? Kumur sampai berapa kali? 3 kali. Kalau cuci tangan itu sama juga 3 kali atau sampai tangan kita termasuk tangan yang bersih. Kita mulai kumur. Selesai kumur, setelah itu kita mulai istinsyaq dan istinthar. Apa itu istinthar? Berusaha untuk memasuki air ke dalam hidung. Tetapi jangan lupa kita mengeluarkan. Kalau kita tidak mengeluarkan, itu akan menyebabkan infeksi. Karena juga ada beberapa bakteri-bakteri yang masuk ke dalam hidung kita saat kita bernafas. Kalau mungkin ada air dan kelembapan yang tertinggal di dalamnya, maka itu akan bisa menyebabkan sinusitis. Apa itu sinusitis? Radang atau inflamasi di dalam sinus. Dan ini termasuk sesuatu dan penyakit yang sangat berbahaya. Maka kita membersihkan awalnya tangan kita. Karena kita akan mengambil air. Nah, setelah itu kita mengambil air yang bersih, memasukkannya ke dalam hidung kita. Dan setelah itu kita istinsyaq. Kita istinsyaq dan istinthar. Kita mengeluarkannya. Proses ini termasuk proses yang sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Karena itu akan membersihkan hidung kita. Dan juga hidung ini, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi sumber untuk banyak penyakit. Di antaranya sinusitis, bisa jadi inflamasi di tenggorokan, bisa jadi juga di baru-baru. Banyak penyakit-penyakit bisa disebabkan kalau kita tidak memperhatikan kesucian dan kebersihan hidung kita. Maka cara yang paling ampuh kita wudu sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istinsyaq, ini istinsyaq kita memasukkannya. Istinsyaq. Saat kita mengeluarkannya itu namanya istinthar. Istinthar.
Kita melakukannya berapa kali? Kita melakukannya sampai 3 kali. Kita melakukannya sampai 3 kali. Setelah itu kita mulai dengan muka. Dengan muka. Bagaimana kita membersihkan muka kita? Muka itu harus mesti dibersihkan dengan air yang sama, air wudu. Harus kita memperhatikan manbatus sya'ar. Apa itu manbatus sya'ar? Tempat tumbuhnya rambut kepala. Kalau saya sudah botak, tidak ada rambut. Jadi tidak bisa ditentukan. Tetapi diperkirakan aja. Diperkirakan di sini ya. Kalau saya masih punya foto saat masih ada rambut beberapa tahun yang lalu, maka saya menentukannya di sini. Bapak-bapak, khususnya mungkin orang Indonesia jarang ada yang botak ya. Kalau orang Arab banyak yang botak. Nah, kita menentukan manbatus sya'ar. Nah, manbatus sya'ar ini awal rambut. Di sini di mana? Maka itu termasuk muka. Sama juga kalau dari sini kita hitung dari telinga. Dari bagian ini dari telinga. Nah, kalau dari sini jenggot ini semuanya termasuk muka. Kalau mungkin orang Arab biasanya jenggotnya sangat lebat, sangat banyak. Jadi harus dihitung dari bagian yang paling bawah dari dagu, betul. Nah, kadang-kadang kalau kita hitung mungkin ini jenggot, banyak orang yang jenggotnya, rambut jenggotnya itu tersambung dengan rambut yang ada di dadanya. Jadi tidak ada batasnya. Maka kita membatasinya di bawah dagu. Bagus Pak, jazakallah khair. Nah, itu mungkin batas muka. Jadi jangan hanya kita membersihkannya sampai sini. Bagian ini semuanya termasuk bagian dari muka, laki-laki maupun perempuan. Laki-laki maupun perempuan. Leher termasuk? Tidak termasuk. Leher tidak termasuk. Nah, dan juga tidak dianjurkan karena tidak pernah disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah disebutkan di hadis Rasulullah. Apalagi mungkin kalau kita membersihkan leher, itu bisa jadi membasahi baju kita, akan menjadikan wudu kita lebih susah. Setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk di dalam tangan. Maka tangan itu mulai dibersihkan dari tangan, diulang lagi. Kan kita kita mensuci tangan kita di awal wudu kan, diulang lagi. Sambil kita membersihkan di antara jari-jari. Di antara jari-jarinya. Kadang-kadang banyak orang yang lupa di antara jari-jarinya. Jari-jarinya harus tetap dibersihkan. Bagian atas juga harus tetap dibersihkan. Sampai apa? Sampai siku, elbow. Kalau kita mau melebihkannya, insya Allah pahalanya lebih besar. Di dalam hadis muttafaqun alaih, di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni la a'rifu ummati." Hari kiamat saya akan kenal umatku yang insya Allah akan diberi syafaat pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akan dikenal oleh Rasulullah sedangkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu triliunan, banyak orang. Bagaimana Rasulullah akan kenal kita? Kata Rasulullah, ghurran muhajjalin. Mukanya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya. Dari mana cahaya itu? Dampak dari wudu yang mereka lakukan selama mereka di dunia. Luar biasa. Jadi kalau kata Rasulullah, faman istata'a an yutila ghurratahu wa tahjilahu falyukthir. Kalau ada seseorang ingin menjadikan cahaya itu lebih banyak, maka kita memperbanyak tempat wudunya. Kalau mungkin di tangan, di atas elbow, di atas siku. Kalau kaki, di atas mata kaki. Kita berusaha untuk menyempurnakan wudu kita sesempurna mungkin. Karena insya Allah batas cahaya kita hari kiamat sesuai dengan batas wudu. Maka kita berusaha untuk menyempurnakannya sesuai dengan apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah. Nah, kita membersihkannya sebagaimana yang sudah dijelaskan. Setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah tangan kita masuk di kepala. Disinilah terjadi banyak khilaf dan berebutan di antara ulama. Khilafnya apa? Khilafnya di dalam Al-Quran sebenarnya disebutkan wamsahu bi ru'usikum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya
wamsahu bi ru'usikum. Kalau kita sampai ke kepala, jangan mencuci, jangan mencuci, tetapi kita mengusap. Mengusapnya berapa? Mengusap sebagian atau seluruhnya? Kata Imam Ahmad, seluruhnya. Kata Imam Syafi'i, sebagian. Apa itu sebagian? Sepertiganya. Sepertiganya bagaimana? Kalau ini sepertiga, ini sepertiga, ini sepertiga. Nah, maka kita mengusap sebagian. Kata Imam Abu Hanifah, sebagian itu artinya bisa jadi 3 helai. Kurang-kurang 3 helai. 3 helai rambut itu sudah cukup. Jadi kita memilih yang paling ringan, boleh. Kalau mungkin tidak ada air, kita memperhatikan bagian depan aja. Itu sudah cukup insya Allah. Kalau kita mungkin misal, kita mau pakai khususnya bagi kaum perempuan, ini mungkin sangat susah kalau kita mau mengusap, jadi akan sangat lembab, kelembapannya akan ada di dalam rambut. Lalu ketika pakai kerudung itu akan jadi gatal dan bisa menyebabkan penyakit, bisa jadi dandruff atau mungkin beberapa penyakit-penyakit yang lain. Maka kita memperhatikan pendapat yang paling mudah, yaitu 3 helai sudah cukup. Atau kalau kita pakai kerudung yang susah dilepas, maka boleh kita mengusap di atas kerudung. Tidak usah kita sampai ke kepala. Begitu juga bapak-bapak yang pakai surban. Saya biasanya kalau pakai surban, itu kalau dilepas, kalau mau diikat lagi itu perlu 5 menit, 10 menit supaya bisa diikat. Maka Rasulullah SAW kasih rukhsah di sini. Kalau kita pakai surban, boleh kita ngusap di atas surban, itu sudah cukup. Nah, sama juga dengan mukana, sama juga dengan kerudung, hijab, cadar, itu boleh kita mengusap di atasnya. Walaupun mungkin cadar di dalam salat itu tidak diperbolehkan oleh para ulama kecuali kalau ada darurat. Kalau ada darurat, mesti kita harus buka muka kita. Nanti kita akan berbicara tentang ini di dalam salat. Jadi kita mengusap di atasnya. Kalau kita pakai yang seperti ini, tergantung. Kalau kita misal di bawahnya kita takut dari kelembaban, maka boleh kita mengusap di atasnya. Tetapi kalau kita tidak takut dan juga ini bisa menguap semua kelembapan, boleh kita tetap mengusap kepala kita. Setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepala kita harus memperhatikan boundariesnya dan batasannya, termasuk telinga. Telinganya caranya gimana? Setelah kita mengusap, maaf ya, ini saya lepas ya. Nah, kita ambil air wudu, jangan ambil airnya, air wudunya langsung dikeluarkan, sehingga hanya ada tangan kita basah, tidak ada airnya. Lalu kita meletak tangan ini di sini, lalu kita mengusap di atasnya. Kalau kita hanya mau mengusap 3 helai atau sebagian boleh di sini, tapi telinga ini tetap kita membersihkannya. Kadang-kadang mohon maaf hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang ada beberapa orang kalau kita melihat telinganya masih di sini ada hitam. Hitam karena matahari? Enggak. Karena jarang dibersihkan. Atau mungkin ada di sini masih ada sebagian dari kotoran. Maka kita berusaha untuk membersihkannya 5 kali setiap salat. Dan ini membuktikan agama Islam itu agama yang sangat menjaga kesucian. Saya pernah tinggal di beberapa negara. Pernah S2 saya di Perancis, S2 pertama. Setelah itu saya lanjut di sini, S3 di Jepang. Ketika melihat mungkin kebiasaan orang Perancis dan orang Jepang, kebersihan itu sangat kalah dengan orang Islam yang benar-benar menjaga kesuciannya sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita menyelesaikan telinga dan kepala, kita memperhatikan kaki. Kaki itu kita mensuci dan mencuci, bukan mengusap, mencuci kaki kita sampai mata kaki. Jangan lupa juga jari-jari kaki kita. Dan juga jangan lupa bagian bawah telapak kaki kita. Itu harus juga dibersihkan. Kalau kita hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa sebelum salat kita bisa menggunakan
sabun untuk bisa membersihkannya, boleh kita membersihkannya pakai sabun. Itu insya Allah sangat dianjurkan, karena saat kita masuk masjid, kita pasti akan menginjak karpet, menginjak tempat sujudnya orang lain. Maka kita sangat dianjurkan untuk bisa membersihkannya, supaya kita bisa menjaga kebersihan diri kita dan saudara-saudara kita yang seiman, yang sama-sama salat di dalam masjid, sama-sama kita enak di dalam masjid. Kalau mungkin setiap masjid ada di depan masjid itu ada tempat untuk bisa membuat kaki kita itu kering sebelum kita masuk di dalam masjid, itu insya Allah akan menyempurnakan kesucian. Mudah-mudahan insya Allah bisa dilakukan di Masjid Al-Ukhuwah, sehingga setiap orang yang masuk masjid kakinya sudah bersih dan insya Allah sudah kering. Bersih tidak cukup, harus kering. Tapi kalau bersih dan ada kelembapannya, maka kelembapannya itu akan masuk di dalam masjid, bakteri akan tumbuh. Maka kita membuat kaki kita kering sebelum kita masuk masjid. Itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tentang bab pertama, yaitu at-taharah dan mensucikan diri, wabil khusus al-wudu, babul wudu. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita sama-sama akan membahas tentang mandi, cara kita mandi sesuai dengan agama Islam. Saya yakin setiap orang di antara kita sudah bisa mensucikan diri menggunakan mandi, tetapi bagaimana kita mandi di dalam agama Islam? Setelah itu kita akan masuk di dalam bab salat. Kita akan membahas tentang semua ini secara singkat insyaallah. Biasanya kalau bab taharah kami mempelajarinya selama 1 bulan, mengambil semua hadis-hadis pendapat fuqaha 4 mazhab, tetapi insya Allah di dalam pertemuan ini kita akan mempelajarinya sesingkat mungkin sesuai dengan ibadah kita sehari-hari, sesuai dengan apa yang kita menemukannya di dalam ibadah kita sehari-hari. Karena waktunya ini sudah mau habis, tinggal 10 menit. 10 menit ini insya Allah dikhususkan untuk tanya jawab. Silahkan Bapak dan Ibu yang ada pertanyaan, ada komentar, ada saran bisa disampaikan. Alhamdulillah, syukur jazakallah atas kasih yang telah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Insya Allah masih ada waktu sekitar 5-10 menit lagi pada jamaah yang akan bertanya. Kami persilakan. Semoga pertanyaan bisa singkat, padat, dan berkesesuaian dengan tema pada pagi hari ini. Kalau ada dari Bapak, Ibu, silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Sama-sama Pak. Pemaparannya, saya kira menarik ini karena dikaitkan dengan keseharian ya. Nah, Islam itu memang memperhatikan segala macamnya, termasuk aspek kebersihan. Nah, apakah kemudian ada tidak perintah-perintah atau hadis-hadis tadi syarat-syarat bersuci sudah jelas, termasuk airnya harus suci mencucikan. Tapi kemudian untuk mendapatkan air yang suci mencucikan itu tentu harus ada sumbernya. Nah, di Indonesia ini kita tahu Indonesia merupakan tempat di mana sungai-sungainya itu banyak sekali. Saya kira yang terbanyak di dunia. Dan kita Indonesia termasuk negara dengan penduduk terbesar Muslim ya, Islam. Tapi sungainya tidak ada satupun yang bisa dipakai wudhu secara langsung yang besar. Citarum adalah sungai tercemar di dunia. Nah, sungai-sungai di tempat lain pun di Sumatera dan Kalimantan sudah tercemar juga. Tidak bisa dipakai wudhu walaupun dipaksakan untuk wudhu, karena sudah berubah. Warnanya udah bukan air suci lagi. Tapi terpaksa dipakai wudhu. Nah itu gimana hukumnya? Kemudian apakah ada hadis-hadis atau ya hadis yang mengarah kepada upaya untuk melestarikan sungai-sungai atau sumber-sumber air untuk wudhu, sehingga umat Islam bisa tergerak untuk melestarikan sungai itu. Jadi harus dimulai dari sumbernya dulu. Mungkin di sini mudah kita dapat air untuk berwudhu dan mandi, tapi banyak tempat saya kira sulit sekali. Baik, jazakallah khair, Masya Allah. Sebenarnya hadis-hadis untuk melestarikan alam itu banyak sekali. Bahkan Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menjaga alam. Alam ini termasuk
tanaman, termasuk pohon, termasuk hijauan, termasuk juga sungai-sungai. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kalau yang sisa dari umur kita hanya 1 menit, 1 detik, sebentar lagi kita akan mati. Bukan hanya itu, di dalam hadis yang sahih, sebentar lagi akan terjadi hari kiamat, sebentar lagi. Kalau kita punya kemampuan untuk bisa melakukan sesuatu untuk alam, yaitu kita menanamkan rambut, melakukan sesuatu bagi orang lain, menanamkan pohon, maka kita lakukan itu sebelum terjadinya hari kiamat. Maka setiap detik, setiap menit, kalau kita mampu melakukan sesuatu untuk alam ini, kita lakukan. Ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat kita melakukan sesuatu bermanfaat di dalam alam, kita membersihkan sungai, kita menanamkan rambut, menanamkan satu pohon, setiap orang yang dapat manfaatnya, kita dapat pahalanya sedekah jariah. Sedekah jariah bagi kita. Sedekah jariah bagi kita. Bahkan di dalam hadis yang sahih, Allah melaknati seseorang yang di dalam sumur itu, dia mengkotori sumur karena di zaman Rasulullah itu tidak ada, mungkin di tempat Rasulullah tidak ada sungai, ada sumur kan, itu yaqumu maqamahu, bisa mengganti sungai. Orang yang mengkotori, dia menggunakan sumur tersebut, setelah dia menggunakannya, dia malah mengkotori sumur tersebut, dia dilaknati oleh Allah dan Rasulnya. Luar biasa. Apakah itu sama untuk sungai? Bisa jadi sama. Bisa jadi sama. Setiap orang mungkin yang punya pabrik bisa semua limbahnya ke dalam sungai. Yang punya mungkin sampah dilembar ke dalam sungai. Itu termasuk juga dosa dan bisa jadi dosa besar. Dan dosanya bisa jadi dosa jariah, bukan sedekah jariah, dosa jariah. Setiap orang yang bisa yang dapat dampak negatifnya, setiap orang yang berisiko kesehatannya dan juga keluarganya atau maslahatnya karena apa yang dilakukan oleh orang ini saat mengkotori satu sungai, maka dia akan dapat dosanya sampai hari kiamat. Maka hadis-hadis tentang itu sangat banyak, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat dianjurkan untuk menjaga kebersihan, bukan diri kita, tetapi tadi disampaikan tempat, air ini harus juga dibersihkan. Dan juga kalau kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum man la ya'manu jarahu bawa'iqahu. Tidak akan beriman seseorang di antara kita meskipun penampilannya agamis, meskipun jenggotnya sangat besar, meskipun terlihat di dalam saf pertama di masjid, orang yang mengganggu orang lain. Mengganggunya dengan apa? Mengkotori sungai, mengotori atau merusak alam, mengganggu orang lain, itu bisa jadi merusak iman. Bahkan tidak akan termasuk orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ukuran di sisi Allah itu bukan ukuran penampilan, bukan ukuran kadang-kadang mungkin apa yang terlihat oleh manusia, tetapi ukuran di sisi Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita memperlakukan orang lain. Kata Rasulullah, khairukum li ahlihi. Dan juga wal muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang Islam itu adalah orang yang orang lain selamat dari kejahatannya, dari semua hal yang muncul dari diri kita sendiri. Kalau orang lain selamat dari diri kita sendiri, maka insya Allah kita dianggap sebagai orang berislam atau Islam. Itu yang terkait dengan sungai. Mudah-mudahan sungai Citarum semakin bersih, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Silahkan, ada pertanyaan lagi? Tetapi ini ada yang terkait dengan sungai. Kadang-kadang kita melihat warna sungai itu berubah. Boleh kita wudu? Boleh kita wudu. Kalau warnanya itu muncul dari warna tanahnya. Jadi kalau ada air di atas tanah sampai mungkin menjadi hitam, tetapi itu semuanya dari tanahnya, bukan dari sampah, bukan dari najis. Boleh kita wudu dari sungai tersebut? Boleh. Karena itu muncul dari ainul ma'. Ma itu biasanya ada di atas apa? Di atas tanah kan? Kalau warnanya dari warna tanah, maka boleh kita menjadikannya air yang suci, yang bisa mensucikan. Ya, jazakallah khair. Silakan kepada jamaah satu pertanyaan terakhir, apabila ada. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang beberapa ulama kiai yang
menganjurkan penghematan air dan berwudu, karena Islam melarang kita boros dalam segala hal, termasuk wudu. Sehingga ada yang mencocokkan wudu cukup dengan 1 gelas aqua kecil, ya. Tapi gimana kita harus hemat air dan berwudu. Pertanyaannya, tata cara berwudu itu dengan menggunakan air yang sedikit, atau wudu itu kebersihan anggota wudu itu apakah harus betul-betul bersih atau hanya sekadar simbolis kebersihan anggota wudu? Karena kalau cuma pakai air yang segelas untuk bersih, betul-betul bersih itu rasanya nggak mungkin, gitu ya. Nah, kalau kita kan airnya banyak, gitu ya, sehingga kadang-kadang kita berwudu banyak juga air yang terbuang karena air mengalir terus ketika keran cepat terus. Nah, jadi pertanyaannya, apakah berwudu itu kebersihan anggota wudu itu hanya sebagai simbolis saja, dengan ulama atau kiai mencocokkan cukup dengan 1 gelas air kecil, gitu. Itu aja, terima kasih. Baik, jazakallah khair. Sebenarnya ada hadisnya. Hadisnya dari cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya Al-Hanafiyah. Hadis itu disebutkan di dalam Umdatul Ahkam. Hadis ini juga ada di dalam Sahih Muslim dan Al-Bukhari. Cucu Rasulullah ini pernah menegur seseorang yang pernah berkata, tidak cukup bagi saya air wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Air wudu Rasulullah bukan sebagaimana botol aqua atau mungkin ini gelas aqua, enggak, mud, hampir 2 kali lipat. 2 kali lipat mungkin gelas aqua. Kalau nggak salah mungkin kurang lebih sampai setengah liter. Setengah liter atau mungkin 700 liter. 700 mili. 700 mili kurang lebih. 700 sampai 600. Nah, itu yang disebutkan di dalam mud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menggunakan itu karena air di zaman Rasulullah itu sangat susah didapatkan. Sangat susah didapatkan. Tetapi kalau kita melihat tubuh kita akan dibersihkan dengan kadar air yang lebih banyak, boleh kita menggunakan asal tidak mubazir. Kalau kita menggunakan air di atas hajat dan kebutuhan kita, itu yang namanya mubazir. Tetapi kalau tetap kita menggunakannya untuk membersihkan, kita melihat masih ada mungkin bagian dari badan kita belum bersih, kecuali kalau kita memberikan air lagi, maka kita boleh menggunakan air lebih daripada kadar yang digunakan oleh Rasulullah, boleh. Rasulullah tidak pernah menentukan di dalam satu hadis harus menggunakan 1 mud, tidak ada. Tetapi dilihat oleh beberapa sahabat Rasulullah kalau wudu menggunakan 1 mud. Nah, dilihat oleh beberapa sahabat. Di antaranya mungkin Anas bin Malik karena pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu mempersiapkan air wudu untuk Rasulullah. Di antaranya juga Ali bin Abi Thalib meriwayatkan juga tentang ini. Tetapi itu hanya pilihan Rasulullah. Apakah Rasulullah menyuruh umatnya untuk menggunakan hanya kadar ini? Tidak ada satu hadis pun yang menceritakan tentang itu. Jadi boleh kita menggunakan di atas itu, boleh, asal kita tidak mubazir. Mubazir itu apa? Mubazir, kita ambil airnya malah buang ke tanah, buah ke lantai. Tambah kita menggunakannya untuk kita membersihkan diri kita. Itu yang namanya mubazir. Nah, tapi kalau kita masih menggunakannya untuk badan kita, untuk membersihkan, semakin banyak air yang digunakan, itu akan semakin menjadikan kita lebih sehat dan juga lebih bersih, maka boleh digunakan. Meskipun itu di atas kadar yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi di dalam hadis tidak ada satupun hadis yang menyebutkan Rasulullah menyuruh kita menggunakan kadar tertentu dari air. Tetapi Rasulullah pernah menyuruh kita untuk tidak mubazir, tidak berlebihan saat kita menggunakan air. Mubazir itu, saya ulang lagi, kita ambil airnya, buang. Tambah kita menggunakannya, tambah bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Nah, itu yang disebutkan. Disebutkan juga Rasulullah pernah menggunakan juga air banyak. Buktinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ketika wudu, mohon maaf ya, ketika wudu Rasulullah pakai ad-dalwu. Dalwu ini biasanya di atas mud besar, lumayan besar. Ketika Rasulullah menggunakannya, sahabat Rasulullah ambil bekas air Rasulullah supaya dapat berkahnya. Ambil bekasnya, semuanya wudu, ikut wudu. Jadi berarti itu membuktikan bahwasanya air Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang digunakan oleh Rasulullah cukup untuk banyak orang juga. Tapi asal tidak mubazir gitu. Ya. Jadi tidak ada satu hadis yang menyebutkan kadar Rasulullah menyuruh kita untuk menggunakan kadar tertentu. Tetapi Rasulullah pernah juga menggunakan mud. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur jazakumullah khairan. Wa iyyakum. Alhamdulillah sepertinya cukup untuk kajian pada pagi hari ini. Syekh, silakan mungkin kita atau penutup. Baik, insyaallah. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik, Kang. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak atas kehadiran hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan menjadi ilmu bermanfaat bagi kita semua. Mohon maafkan saya kalau ada mungkin kekurangan, apalagi mungkin dalam bahasa. Maklum bahasa Indonesia itu bukan bahasa ibu saya, tapi mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bisa difahami, bisa dicerna, dan yang paling penting bisa diamalkan. Kalau mungkin ada sesuatu yang belum difahami, insya Allah ada kesempatan kita sama-sama bisa bertanya. Kalau tidak ada kesempatan untuk bertanya di sini, bisa insya Allah Jabri langsung ke saya. Insya Allah akan berusaha untuk menjawab setiap pertanyaan. Kalau mungkin membolehkan, akan kita bikin grup supaya mungkin grup kajian ini bisa di dalamnya kita insya Allah bisa tukar informasi, tukar pertanyaan, sehingga insya Allah manfaatnya untuk setiap orang yang hadir di antara kita. Insya Allah kajian ini akan dilanjutkan setiap pekan atau setiap Sabtu pertama dari setiap bulan. Insya Allah akan dilanjutkan. Kalau bulan ini kita membahas tentang taharah, insya Allah minggu depan kita akan melanjutkan taharah dan masuk langsung di dalam bidang sholat. Kita akan berbicara tentang segi fikihnya dan insya Allah dikaitkan dengan kesehatan dan manfaatnya untuk diri kita sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat banyak manfaat di dalamnya untuk kita semua. Jazakumullahu khairan. Marilah kita khatam dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi doa yang diijabat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina istafa. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم يا كريم آمين اللهم آمين. Jazakumullah khair atas kehadiran. Mudah-mudahan insyaallah kehadiran ini tercatat sebagai amal saleh. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.